Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Puja Permata SPD dari SMA Plus Tebar Ilmu akan mempraktikkan pembelajaran mengenai budaya taat hukum. Hai anak-anak pintar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, apakah hari ini ada yang sakit? Oh iya, hadir semua ya, bagus. Oke, selanjutnya silahkan pimpin untuk berdoa dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk menambah semangat belajarnya, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, mari kita sama-sama untuk meningkatkan semangat, semuanya berdiri terlebih dahulu. Ayo kita menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Hore, bagus. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi yang akan dipaparkan hari ini adalah budaya taat hukum. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengetahui dulu, apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin Ibu sudah bahas? Apakah ada yang masih ingat di sini? Ya apa? Iya betul, kemarin kita membahas mengenai ide-ide gagasan pokok para pendiri bangsa, para penggagas Pancasila atau BPUPK, di mana di dalamnya yaitu mengenai para pendiri atau para pembuat ide-ide gagasan mengenai Pancasila. Nah sekarang hubungannya Pancasila dengan yang akan kita bahas hari ini yaitu budaya taat hukum. Kenapa ada hubungannya? Iya, ada hubungannya. Di mana hukum ini memiliki yang bersumber dari segala sumber hukum, yang di mana perilaku kita sehari-hari itu mengacu terhadap Pancasila dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lanjut lagi, Ibu ingin kalian mengisi asesmen yang sudah disiapkan. Coba kalian isi asesmen ini. Di situ ada gambar, di pinggir ada gambar, dan tolong buat dari setiap gambar tersebut apa saja yang termasuk taat hukum dan yang termasuk tidak taat hukum. Ya, silahkan kalian kerjakan. Oke, Ibu mau bertanya di sini, apakah ada siswa di sini yang sering melanggar aturan tata tertib sekolah? Nah, menurut kalian apa masalah yang akan timbul bila kalian melanggar aturan tersebut? Akan ada masalah apa? Nah, iya, terus bagaimana sih solusinya agar seluruh siswa ini bisa melaksanakan budaya taat terhadap aturan atau hukum yang ada di sekolah? Iya, betul. Oke, biar kalian tidak jenuh, Ibu ingin kalian melakukan ice breaking dulu sebentar. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Ya, ikuti petunjuk dari Ibu, dimana kalau Ibu mengatakan tepuk 1 kali, 1 berarti tepuknya 1 kali. Kalau 2 berarti 2 kali. Dan kalau 3 berarti 3 kali. Ibu akan random, jadi tolong fokus apa yang dikatakan oleh Ibu ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Hebat. Nah, selanjutnya Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menerapkan budaya taat hukum di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, alternatif yang kedua yaitu dengan peserta didik mampu melaksanakan diskusi kelompok dan menerapkan budaya taat hukum di lingkungan secara benar ya. Seperti itu. Oke anak-anak, nah itulah tujuan pembelajaran hari ini. Agar lebih semangat lagi, Ibu ingin kalian melihat suatu video yang dimana di dalam video ini tersimpan makna yang sangat mendalam, mengingatkan kembali kalian terhadap para pejuang bangsa kita ya. Silahkan kalian simak video tersebut ya.
Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka. Setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka. Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari 5 berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Salam merdeka ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka. Merdeka! Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa. Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini. Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru, Salam Pancasila. Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi, semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali. Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua. Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, itulah ya. Jadi, apakah kita bisa praktekkan sekarang? Coba kita mulai ya. Salam Pancasila. Iya, salam Pancasila. Iya. Terima kasih. Ya.
Tapi mengapa sih kita harus taat terhadap hukum? Apakah ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus taat hukum? Nah, apabila kalian tidak berperilaku hukum dengan baik, maka dampaknya apa sih? Atau dampaknya apa terhadap kondisi masyarakat dan bangsa ini bila tidak melaksanakan hukum? Iya, betul ya. Betul, ya betul. Oke, terima kasih komentarnya. Oke, silakan kalian duduk berkelompok ya. Silakan kalian cermati, di sini ada contoh-contoh di mana orang yang melakukan tindakan hukum dan apakah dampak yang akan terjadi dari tindakan tersebut ya. Lihat ini, yang pertama kalian bisa lihat ya gambarnya di sini. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat ini adalah gambar di mana ibu ingin kalian secara berkelompok mengamati gambar tersebut, diskusikan. Kalian pilih yaitu seperti contoh example dan no example, di mana di sini mana yang merupakan contoh taat hukum dan di mana di sini yang bukan taat hukum ya. Di sini ada beberapa gambar, kalian cari dari setiap gambar tersebut kalian tuliskan ini adalah example atau no example dari budaya taat hukum ya. Kalau mengerti? Ya, kalau mengerti silahkan diskusikan secara kelompok ya. Seperti itu. Iya, ini adalah materi kesadaran hukum di mana kesadaran hukum itu memiliki definisi yaitu peraturan tentang tindakan atau perilaku yang dilakukan, perilaku hukum yang dilakukan dan mendapatkan konsekuensinya ya, serta kemampuan membedakan perilaku yang baik dan yang benar ya, di mana kalian ini memahami ya bahwa perilaku tertentu itu diatur oleh hukum yang berlaku. Seperti itu ya. Yang kedua, Cicero juga mengatakan yaitu ubi sociality bius, yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Jadi dimanapun kalian ada, pasti kalian akan di situ ada hukum ya. Dimanapun kalian berada pasti di situ ada hukum. Mau di rumah ada hukum, ada aturan. Mau di sekolah juga ada hukum. Dan di masyarakat juga ada hukum. Seperti itu ya. Ciri-ciri seorang yang taat terhadap hukum ya. Yang pertama adalah kalian bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu ketaatan hukum itu dilaksanakan oleh semua kalangan ya. Di mana kesadaran hukum ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa melihat statusnya ya. Jadi baik aparat pemerintah maupun masyarakat harus melaksanakan harus taat terhadap hukum. Dan yang kedua, hak dan kewajiban itu dilaksanakan harus seimbang, dimana tidak ada hak dulu atau kewajiban dulu, tapi dirasanya harus benar-benar seimbang, harus balance ya. Tidak boleh ada yang didahulukan, tapi harus seimbang. Dan yang ketiga, kalian bisa lihat ini, yaitu rendahnya tingkat pelanggaran hukum, dimana orang-orangnya itu sangat patuh dan sangat disiplin terhadap aturan yang berlaku. Jadi sangat rendah sekali orang-orang yang melaksanakan pelanggaran ya. Dan yang ketiga yaitu yang keempat, tingginya kepercayaan terhadap tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum ya. Jadi udah benar-benar percaya. Jadi rakyat itu memberikan kepercayaan penuh kepada para aparat pemerintah atau para penegak hukum. Jadi tidak was-was ya, karena sudah memberikan kepercayaan secara penuh. Jadi rakyat percaya bahwa penegak hukum itu benar-benar akan menegakkan hukum secara adil, seadil-adilnya. Dan yang terakhir itu kalian bisa lihat di sini, yang terakhir adalah penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi ya. Jadi diharapkan benar-benar adil, merata, tidak ada tindakan diskriminasi sedikit pun, seperti itu. Ya, itulah ciri-ciri di mana orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ya. Semoga di sini adalah para orang-orang atau calon-calon anak-anak yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ya. Iya. Oke. Lanjut ya. Oke, yang kedua yaitu tujuan hukum, di mana tujuan hukum ini ya mengatur pergaulan hidup secara damai dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat ya. Nah, untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut ya dipersyaratkan atau dipersyaratkan adanya kesadaran hukum ya. Jadi
bagaimana tujuan hukum itu bisa terpenuhi kalau kita tidak sadar hukum ya. Jadi kita harus sadar dulu akan hukum itu ada, maka kita tahu tujuannya adalah untuk seluruh masyarakat dan diri kita sendiri, bisa mendisiplinkan juga mensejahterakan kehidupan masyarakat ya. Seperti yang dikutip di Kamus KBBI ya, sadar artinya insaf, merasa tahu dan mengerti ya. Jadi mengerti, merasa tahu dan insaf, bahwa benar-benar sadar gitu hukum itu sangat mempengaruhi tingkah laku manusia ya. Dan menurut Budianto Kusumo Harjojo, ini di sini juga dikutip ya 2004 di halaman 169 sampai berapa ini? Sampai 166 ya, bahwa fungsi hukum itu adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan ya, mencapai ketertiban umum dan keadilan ya, demi keselarasan atau demi keadilan dan ketertiban yang ada di seluruh masyarakat. Seperti jadi tujuannya benar-benar baik untuk bangsa dan negara, terutama warga negara Indonesia. Seperti itu ya. Nah, itu tujuan hukum. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas dari poin ketiga apa? Yaitu sumber hukum ya. Nah, oke. Kita lanjut ya, ini sumber hukum ya. Oke, sumber hukum ya. Nah, untuk mencapai tujuan hukum dulu ya, kita itu harus diperlukan ya. Diperlukan apa? Diperlukan alat-alat penegak hukum. Di mana alat-alat penegak hukum ini yaitu seperti siapa saja? Jaksa dan hakim ya, polisi juga ya, dan para petinggi lainnya. Nah, itu merupakan orang-orang yang menegakkan hukum ya, membantu menegakkan hukum, mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan ya keamanan. Jaksa juga merupakan alat negara sebagai penuntut perkara pidana di pengadilan, seperti itu. Nah, hukum juga bertugas sebagai penuntut perkara ya di pengadilan. Jadi tiap-tiap alat penegak hukum ini memiliki peran dan tugas yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi semuanya juga ada di dalam undang-undang. Nah, diharapkan para penegak hukum ini yang tadi Ibu jelaskan itu dapat membantu proses hukum yang ada di Indonesia ya. Maka dari itu, seperti tadi poin yang pertama, kita harus memberikan kepercayaan penuh terhadap para penegak hukum ya, karena mereka yang akan menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau kita memberikan kepercayaan penuh, mungkin hukum itu akan ditindak dengan seadil-adilnya tanpa perantara ya, seperti itu. Nah, lanjut materi selanjutnya kita akan bahas ya. Ya, lanjut yaitu mengenai Pancasila ya, seperti yang tadi sudah Ibu bahas. Tadi sudah tujuan hukum sudah. Nah, selanjutnya kita akan bahas kesadaran hukum. Tapi sebelumnya kita harus bahas dulu mengenai Pancasila ya. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Ini dikutip di mana kalian bisa lihat di sini ada ketetapan MPR di dalamnya ya. Bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan ya. Jadi sumber hukum tertulis itu adalah hukum yang berlaku dan tercantum di dalam di dalam berbagai peraturan negara ya, seperti itu. Terus di sini juga dijelaskan bahwa sumber hukum itu tidak tertulis. Kalau sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat secara umum ya. Jadi ada perbedaannya, di mana ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum tertulis juga kalian sudah tahu ya, hukum tertulis itu berupa undang-undang karena sudah dicatat dalam undang-undang dan dari berbagai ada aturannya yang sudah disahkan. Itu adalah hukum tertulis. Berbeda dengan hukum tidak tertulis ya. Kalau hukum tidak tertulis itu berkembang di kalangan masyarakat dan dijadikan sebagai budaya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Nah, hukum tidak tertulis itu yaitu seperti norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, norma ini dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya ini bisa kalian lihat norma ya, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, norma-norma ini merupakan tingkah laku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi yang terakhir norma hukum itu sudah jelas ya, ada di dalam undang-undang. Nah, ini norma agama, kalian tahu kan? Contoh dari norma agama itu adalah melaksanakan apa? Sholat. Nah, jika tidak melaksanakan sholat, apa yang akan terjadi? Yaitu kita akan merasa dosa ya, merasa dosa, dan kita akan mendapatkan sanksinya nanti kelak di akhirat. Nah, itulah. Jadi itu merupakan budaya, kebiasaan kita yang berkembang di kalangan masyarakat. Tidak hanya norma agama, tapi juga ada norma apa itu? Kesusilaan atau kesopanan. Di mana kita harus berpersepsi kesopan ya di kalangan masyarakat. Bila kalian melewati beberapa orang yang sedang diskusi di halaman rumah, tapi kalian tidak mengucapkan kata permisi ya, maka apa yang akan terjadi? Pasti akan ada cibiran-cibiran dari masyarakat ya, di mana cibiran-cibiran tersebut merupakan aturan yang berkembang di masyarakat. Nah, cibiran itu tidak ada di dalam pasal. Orang yang tidak mengatakan permisi atau suntangan terhadap guru akan dikenakan sanksi, tidak. Tapi di mana di dalamnya itu terdapat aturan, kita akan merasa apa kalau dibicarakan oleh orang lain? Kita akan merasa malu ya, terus merasa malu dan merasa tidak enak hati gitu ya, karena dicibir oleh orang-orang gitu ya, seperti itu. Sama seperti tindakan norma kesusilaan, di mana kita melakukan tindakan susila. Contohnya ketahuan mencontek oleh guru, dia mencontek dan ketahuan oleh seluruh guru dan siswa. Apa yang dirasakan? Menyesal ya, malu yang tidak terhingga. Nah, itulah contoh dari norma atau hukum yang tidak tertulis yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kalau menurut Ibu, sama saja hukumnya sangat tegas, dan hukum tertulis ini biasanya bukan lebih ke psikis ya, tapi lebih ke mental kita ya, karena di zaman yang sekarang ini apa-apa kan bersumbernya di media sosial. Bila ada seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan kita, pasti akan mendapat cibiran dan omongannya itu biasanya di media sosial seperti itu. Nah, itulah ya norma yang berlaku di kalangan masyarakat ya. Nah, selanjutnya kita bahas lagi ya. Coba kalian lihat di sini. Oke, selanjutnya ini ada lembar kerja peserta didik. Ibu harap ini tolong duduk berkelompok ya. Kalian berkelompok, silahkan duduk berkelompok, dan tolong secara berkelompok diskusi mengenai ini nih, lembar peserta didik ini. Ibu harapkan secara kompak ya mengisinya, dimana di sini ada contoh dari berbagai bidang ya. Nah, ini ada beberapa bidangnya, pendidikan, lalu lintas, dan lain-lain. Nah, Ibu pengen kalian cari contoh-contohnya dan apa sih tujuan dan manfaatnya. Silahkan kalian tulis secara teliti ya. Silahkan kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silahkan. Dan yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Oke, jadi mari kita bersama-sama simpulkan materi hari ini, yang pada dasarnya budaya taat hukum itu apa? Bersama-sama untuk patuh atau taat pada hukum dimanapun kalian berada. Jadi intinya Ibu harap dengan kalian diberikan materi ini, Ibu ingin kalian lebih taat lagi terhadap hukum di lingkungan manapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di pemerintah ya, di masyarakat ya. Seperti itulah kesimpulan hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di pembahasan akhir materi, dan materi sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya, telah mendengarkan pembahasan dari Ibu. Ibu harap materi ini bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari ya. Nah, sebelum materi ini berakhir, Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bahagia atau apakah kalian merasa nyaman? Coba kemukakan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Iya, terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian semua berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin untuk berdoa. Iya, terima kasih. Mungkin begitu saja pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.